Mau dibayar berapapun, saya dan keluarga nggak sudi makan di warung steak yang berbau Yusuf Mansur. Gas boykot semua usaha kulineran Yusuf Mansur. Parahnya lagi, Mansur takut duit-duitnya yang ditilep buat modal nanti kebongkar ahli berbohong dan penipu si Jam'an Mansur. Yang berbau si Mansur boykot aja biar merasa tuh orang. Gempur, boykot dan hancurkan, insya Allah kebenaran pasti menang, entah di dunia, entah di akhirat. Allahu Akbar. Boykot apapun bisnisnya. Seruan dan boykot warung steaknya si Mansur, yang setuju like-nya. Asik. Terus teriak warung steak and steak Yusuf Mansur boykot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Ada beberapa komentar netizen di media sosial itu yang menurut saya sangat menarik. Salah satunya adalah dia dan sekeluarga, ini komentar netizen, tidak akan lagi makan di warung steak and steak. Artinya sedikit banyak apa yang kami sampaikan, suara yang kami teriakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur dan warung steak and steak-nya sudah sampai ke telinga mereka, teman-teman. Kenapa ini kami lakukan? Upaya kami, aksi kami memboikot warung steak and steak Yusuf Mansur tidak lebih dan tidak kurang agar Yusuf Mansur mau bertanggung jawab terhadap para korban, mau kemudian menemui para korban. Ini bagaimana sebenarnya? Duduk bersama, bertanggung jawab. Tidak usahlah dulu berpikir untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para korban ini. Temui dulu mereka, mereka yang kemudian mengeluarkan hartanya, mengeluarkan duitnya untuk kemudian berinvestasi karena di sana ada Yusuf Mansur, karena mereka mengidolakan Yusuf Mansur. Harusnya Yusuf Mansur hadir di saat mereka kemudian kesusahan atau kesulitan, teman-teman. Makanya kenapa kami kemudian melakukan aksi, menyuarakan aksi untuk memboikot apa-apa yang menyangkut Yusuf Mansur, karena kami jengah. Bahkan yang internasional juga nih, yang kemarin CEO-nya menjadi penasihatnya Presiden Amerika, kan ada yang mundur tuh, CEO salah satu, itu tetap masih berdarah-darah kok. Nah, kenapa kita untung? Saya bilang dari awal punya dari Allah, biar orang gampang bayar listriknya, biar orang gampang beli pulsanya, biar gampang orang bayar air, biar gampang orang bayar sekolah anak, biar gampang orang bayar barang ini barang itu. Melayani. Dan subhanallah, 2016 kemarin kita punya omset 1,8 triliun. Coba tuh. Dan saya bangga banget ketika saya kemudian menjadi motivator perusahaan-perusahaan sejenis. Saya bilang, pengen begini, lu layanin orang. Ketika saya kemudian masuk menjadi pemegang saham, menjadi komisaris, kemudian terakhir saya sekarang diamanahi menjadi direktur IT di perusahaan namanya Warung. Saya saja sudah sejak 2021 membahas masalah ini gitu. Sampai hari ini belum ada titik kejelasan yang benar-benar jelas, teman-teman. Bahkan banyak orang yang kemudian bertanya, kapan sih orang ini dibuih gitu? Kapan sih orang ini kemudian dipenjarakan? Terlalu jauh kalau pertanyaan seperti itu, teman-teman. Jangankan di penjara, teman-teman. Diperiksa saja masih sulit gitu. Datang di persidangan saja ogah-ogahan gitu. Makanya kemudian kami memunculkan sanksi sosial dari masyarakat, yaitu memboikot apa-apa yang berurusan dengan Yusuf Mansur, memboikot warung steak and steak, bebek selamat dan yang lain sebagainya, bisnis-bisnis yang bersangkutan atau beririsan dengan Yusuf Mansur. Karena bagi saya ini adalah salah satu cara untuk kemudian membuat Yusuf Mansur setidaknya gitu. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa membuka pintu hati dari seorang Yusuf Mansur untuk kemudian, apa sih, bagaimana sih kok cuek banget loh. Mari kita bacakan komentar para netizen, teman-teman. Dari Tono Gibson 241, boikot semua kegiatan Yusuf Mansur. Cuy, nggak sudi makan di warung steak. Boikot semua yang berbau ucup. Ya, kita boikot, teman-teman. Boikot warung steak. Ini dari siapa ini namanya? Warung steak nggak mau datang lagi, punyanya ucup. Dari Aji Wahyu, apapun yang berkaitan dengan si Mansur dipastikan bangkrut. Amin ya Rob. Terus boikot. Bismillah, saya tak akan lagi makan di warung steak, warung hasil tipu-tipu Mansur. Ustadz yang mengajarkan gimana caranya supaya lebih gila mengejar harta dunia. Inilah saatnya gempuran boikot warung steak and steak.
dan bebek sialan besar-besaran. Kalau warung grup ini tumbang, bisa dipastikan si Tuyul dan kawan-kawan bisa lebih mudah diberantas. Betul. Kalau takut diboikot, ya selesaikan dulu masalahmu kepada investor. Jangan tunda dan ngumpulin dosa. Kalau seorang, saya mendengar cerita-cerita kisah-kisah zaman dulu ya, para ulama-ulama zaman dulu itu paling takut sekali berurusan sama yang namanya manusia, masalah utang, apa segala macam gitu. Jadi seharusnya Yusuf Mansur ini kan panutan tuh, bukan tokoh masyarakat biasa gitu loh. Dia ini terkenal sebagai ustadz, harusnya kan dengan ramainya pemberitaan mengenai dia, dengan dugaan tipu-tipu ini, harusnya kan dia klarifikasi, harusnya kan dia temui para korban, apa sih masalahnya gitu loh. Tapi kan kenyataannya sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah menemui para korban. Bahkan ketika rumahnya disamperin, didatangin, Yusuf Mansur itu tidak ada. Bohong kalau misalkan ada yang mengatakan, oh mungkin Yusuf Mansur pas ada kegiatan. Enggak teman-teman. Jadi mendatangi menggeruduk rumah Yusuf Mansur itu tidak ujuk-ujuk menggeruduk hari ini rencana kemudian besok digeruduk, enggak. Itu sudah berbulan-bulan sebelumnya sudah direncanakan dan itu diupload di YouTube, dikabarin segala macam, ada izin kepolisian segala macam. Jelas Yusuf Mansur tahu teman-teman. Harusnya kalau dia prioritaskan masalah ini, prioritaskan hak para korban, nasib para korban, harusnya dia temuin teman-teman, bukan malah pergi entah kemana, kabur entah kemana gitu. Tadinya mau berangkat sama keluarga makan ke warung steak, tapi begitu lihat video ini ya nggak jadilah. Boikot aja, nggak usah pakai mikir. Sudah tidak ada lagi yang percaya sama ocehan si Mansur, nggak ada yang benar dan tidak bisa dipegang omongannya. Mau dibayar berapapun, saya dan keluarga nggak sudi makan di warung steak yang berbau Yusuf Mansur. Gas boikot semua usaha kulineran Yusuf Mansur. Parahnya lagi, Mansur takut duit-duitnya yang ditilep buat modal nanti kebongkar, ahli berbohong dan penipu si Jam'an Mansur. Yang berbau si Mansur boikot aja biar merasa tuh orang. Gempur, boikot dan hancurkan, insya Allah kebenaran pasti menang, entah di dunia, entah di akhirat. Allahu Akbar. Boikot apapun bisnisnya. Seruan dan boikot warung steaknya si Mansur, yang setuju like-nya. Asik. Terus teriak warung steak and steak Yusuf Mansur boikot. Ya teman-teman, saya minta bantuan teman-teman. Saya pikir ini cuma ketikan jari ya, entah di Twitter, Instagram, apapun itu, lambungkan hashtag boikot warung steak and steak. Setidaknya kalau ini viral, insya Allah ini bisa kemudian didengar dan sampai di permukaan teman-teman. Sekali lagi, sistem di negara kita ini seperti yang orang-orang katakan, no viral no justice teman-teman. Artinya apa? Bahwa mungkin upaya kita terlihat kecil, terlihat sederhana, tapi insya Allah ini efeknya, damage-nya kuat teman-teman. Kalau memang ini bisa viral, hashtag boikot warung steak and steak Yusuf Mansur teman-teman. Hancurin semua sahamnya, kalau enggak jual semua asetnya, baik berupa properti maupun barang dan kendaraan. Terus kita boikot semua usahanya. Ya, itu teman-teman. Dan saya doakan netizen-netizen yang aktif berkomentar dan aktif membuat hashtag boikot warung steak and steak, semoga kemudian diganti pahala teman-teman, karena ini bagian dari upaya teman-teman untuk kemudian membantu saudara-saudara kita umat muslim ataupun yang non muslim yang mungkin ada kebetulan ikut berinvestasi yang sampai hari ini kemudian tidak merasakan dampak apa-apa, tidak merasakan feedback apa-apa. Semoga kemudian hak-hak mereka bisa terselesaikan dan kita semua apa yang selama ini diinginkan oleh para korban bisa kemudian terselesaikan teman-teman. Itu seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa niat dan tujuan kita untuk memboikot warung steak and steak ini bukan karena kami membenci Yusuf Mansur, tapi karena ini Yusuf Mansur sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab. Sementara dia bersenang-senang berleha-leha dengan bisnis kulinernya, sementara ada bisnis yang menyangkut hak para umat, dia tidak gubris sama sekali. Bagaimana? Di mana letak adilnya teman-teman? Di mana keadilan di sini? Makanya kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung steak and steak dan bebek goreng Haji Selamat kalau memang Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab teman-teman. Sekali lagi saya katakan, terus suarakan untuk kemudian memboikot warung steak and steak Yusuf Mansur dan segala bisnis-bisnis apapun yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.